Sobat Hobi, tahu nggak sih itu sejak awal invasi Rusia ke Ukraina itu ada cerita unik yang jarang orang perhatikan. Jadi gini, yaitu adalah soal respons dari apa yang disebut sebagai Global South atau negara-negara dunia selatan yang terdiri dari negara-negara yang cenderung berpendapatan rendah dan menengah di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Jadi ceritanya gini, sewaktu dilakukan polling resolusi Majelis Umum PBB untuk menentukan sikap terhadap invasi Rusia, secara mengejutkan ada 52 negara selatan yang alih-alih mengutuk invasi mendukung sanksi barat terhadap Rusia, mereka justru memilih abstain atau tidak bersikap. Nah, saking kontroversinya sikap ini sampai Presiden Prancis menyindir mengatakan bahwa sikap netral yang diambil ini secara diam-diam mendukung imperialisme baru dan menghancurkan tatanan dunia. Nah, sikap negara-negara selatan ini ternyata tidak bisa dibaca secara hitam putih, Sobat Fobi. Tentunya mereka tidak semata-mata membenarkan kejahatan perang Rusia, tapi ada sentimen yang mempengaruhi ini. Jadi begini Sobat Fobi, selama ini ada pola pikir yang bisa disebut barat sentris yang mendominasi kebijakan geopolitik dunia. Bahwa begini, kalau masalah Eropa Barat itu adalah masalah dunia. Dan masalah dunia belum tentu menjadi masalah bagi negara Eropa dan Barat. Inilah yang terjadi beberapa dekade selama ini. Negara-negara berkembang merasa terasingkan dan direndahkan oleh negara-negara barat. Hingga yang baru-baru ini terjadi juga. Negara-negara selatan juga semakin terabaikan akibat monopoli pasokan vaksin COVID-19 dari negara-negara barat. Ada sejarah pahit yang membuat negara-negara selatan ini, yaitu sebuah sentimen negatif ke negara-negara barat sehingga mereka bersikap untuk tidak beropini dalam sidang PBB itu. Nah, di tengah perselisihan global ini, aliansi yang disebut dengan BRICS yang terdiri dari Brasil, jadi BRICS itu singkatan dari Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan, itu justru bangkit. Dan mereka sekarang menjadi poros yang berhadapan dengan aliansi G7 milik negara-negara barat. Nah, artinya apa? Artinya mungkin sekarang sedang terjadi pergeseran geopolitik dunia secara pelan-pelan. Nah, fenomena dinamika geopolitik ini yang akan dibahas di episode Filosofi Robis kali ini. Sobat Fobi, bertahun-tahun setelah Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet usai, tampaknya kita ini menghadapi kegentingan global yang serupa sekarang ini. Negara barat yang tergabung dalam G7 plus Jepang tampil berhadapan dengan negara-negara timur dan selatan di BRICS. Kehadiran BRICS ini membuat pusat kekuatan dan pertumbuhan ekonomi dunia itu menjadi kurang lebih seimbang. Jadi begini Sobat Fobi, dari yang sebelumnya semuanya itu dikuasai barat, kini mulai bergeser ke timur dan selatan. Ke negara-negara yang dulunya masih dianggap negara dunia ketiga. Dominasi G7 yang sebelumnya mencakup 50% perekonomian dunia tahun 90-an, itu sekarang tinggal di 30% saja. Sementara negara BRICS sekarang ini justru menguasai 31% ekonomi dunia. Nah, adanya dua kekuatan yang setara ini memang bukan hanya berarti keseimbangan, tetapi juga menjadi kompetisi dan konflik. G7 dan BRICS terus bersaing dan memperebutkan pengaruh atas ekonomi dunia. Sampai kemarin keadaan memanas dan meletuslah perang Rusia-Ukraina sebagai bisa dibilang tanda dimulainya konflik terbuka antara Timur dan Barat setelah Perang Dingin. Perang tersebut menjadi tanda peringatan keras bagi dunia bahwa situasi global sedang tidak baik-baik saja. Nah, baru-baru ini perseteruan G7 dan BRICS juga memanas lagi. Dalam momentum pertemuan G7 beberapa minggu lalu, Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya mulai menyusun strategi bersama untuk melakukan pembatasan dagang dan investasi terhadap Rusia
sebagai sanksi atas invasi ilegalnya ke Ukraina. Nah, hal serupa juga akan diberlakukan ke Cina yang dianggap dekat dengan Rusia. Negara G7 melihat Rusia dan Cina ini sebagai sebuah ancaman. Nah, apa yang dilakukan negara-negara maju di G7 itu langsung direspon secara tegas bahkan keras oleh BRICS, terutama Rusia dan Cina. Mereka mengecam sikap G7 dan menegaskan bahwa negara barat itu harus merenungkan perilakunya dan mengubah arahnya. Cina bahkan sampai memanggil Duta Besar Jepang selaku tuan rumah KTT G7 untuk memprotes hasil KTT G7 tersebut. Serta akan melakukan manuver-manuver serius katanya terhadap Jepang. Rusia juga demikian menuding kalau G7 ingin memecah perdamaian global lewat doktrin barat itu. Sobat Fobi, ada pepatah bilang begini, ketika ada dua gajah bertarung, maka rumput di bawah gajah-gajah itulah yang akan menderita. Jadi ketika ada dua poros kekuatan besar dunia bertarung, yang paling menderita itu adalah negara-negara kecil lain yang biasanya ada di belahan bumi selatan dunia. Dari pelajaran sejarah Sobat Fobi, kita sering membaca kisah bagaimana dahsyatnya pertentangan yang terjadi di saat Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Kedua negara adidaya itu menyeret pengaruh negara-negara lainnya, khususnya negara-negara berkembang di selatan yang menjadi korban. Bahkan beberapa perang proksi terjadi, di mana Amerika Serikat dan Uni Soviet berperang tapi melalui lewat negara-negara pendukungnya masing-masing. Kita bisa sebut satu contoh terkenal misalnya di Perang Soviet Afghanistan. Akhirnya wilayah tersebut sekarang hancur luluh lantah Sobat Fobi. Sebuah bangsa yang sebelumnya berdaulat rusak karena dijadikan boneka kekuatan global yang sebetulnya sok berani mau berperang, tapi juga ya bisa dibilang setengah pengecut karena nggak mau menerima dampak perangnya sehingga menyuruh negara lain untuk berperang demi mereka. Nah, makanya waktu itu Presiden Soekarno itu secara bijak menolak berpihak dan terlibat ke perang yang bukan urusan bangsa kita. Sampai-sampai Bung Karno menciptakan gerakan non-blok saat itu. Sebuah semangat perdamaian global di tengah konflik yang begitu membara. Nah, tampaknya Sobat Fobi, kebijaksanaan serupa juga sedang ada di pikiran Presiden Jokowi. Mungkin Presiden Jokowi sudah mencamkan dalam hatinya bahwa bangsa yang kuat adalah bangsa yang tidak melupakan sejarah dan mau belajar dari para pendahulunya. Seandainya Bung Karno mengambil sikap dan terjun ikut-ikutan di Perang Dingin waktu itu, mungkin tanah air kita yang cintai ini sudah bernasib sama dengan negara-negara lain di Timur Tengah atau Asia Tengah yang hancur berantakan. Nah, dinamika global yang kita saksikan sekarang ini bisa diibaratkan seperti permainan catur raksasa, di mana kendali permainan selalu berganti-ganti tergantung strategi dan langkah yang dimainkan. Nah, tapi ingat Sobat Fobi, sekali saja seorang pemain kehilangan momentum dalam langkah-langkahnya itu, maka di saat itu pula kita harus bersiap-siap menerima kekalahan. Lalu bagaimana sikap Indonesia di tengah situasi genting ini? Sabar, ojo kesusu, jangan gerasa gerusu. Jangan maunya Indonesia segera pilih Amerika atau Cina. Kita harus kepala dingin. Lagi pula, Indonesia punya daya tariknya sendiri. Kita ini bangsa besar yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Baik oleh G7 maupun BRICS. Sama-sama merayu ingin Indonesia untuk mendukung kubu masing-masing. Contohnya, BRICS terus mengungkap bahwa mereka akan memperluas aliansi menjadi BRICS Plus dan terus mengklaim bahwa Indonesia akan bergabung dengan BRICS. Di sisi lain, G7 juga turut mengundang Indonesia pada KTT G7 di Jepang sebagai tamu khusus. Nah, momentum ini dimanfaatkan oleh Presiden Jokowi. Di sana, di Jepang, Presiden Jokowi mengungkapkan keresahannya bagaimana negara-negara selatan ini dan juga mungkin keresahan negara-negara BRICS bahwa Presiden Jokowi mengatakan apakah adil negara yang kaya sumber daya alam seperti Indonesia ini dihalang-halangi
menikmati sumber daya alam tersebut, dihalangi untuk mengolah sumber dayanya di dalam negerinya sendiri. Presiden Jokowi itu berusaha membuat negara-negara G7 ini paham bahwa sejumlah kebijakan negara-negara maju itu memang betul-betul merugikan negara berkembang seperti Indonesia. Dan ini dialami sendiri oleh Indonesia saat yang ingin melakukan industrialisasi malah dihadang oleh WTO. Dengan kehadiran suara dari Presiden Jokowi, tentu harapannya tidak hanya suara dari negara-negara selatan yang didengar, tapi negara G7 juga bisa memahami kekhawatiran negara BRICS hingga akhirnya mereka membuka dialog antara dua kekuatan besar tersebut. Presiden Jokowi tidak buru-buru, tidak sembrono mengambil keberpihakan antara G7 dan BRICS, walaupun memang kekhawatiran BRICS memiliki kesamaan-kesamaan dengan kekhawatiran Indonesia. Nah Sobat Fobi, jadi kita sekarang sudah tahu kalau forum G7 itu kan terdiri dari 7 negara maju dari belahan Eropa Barat plus Jepang dan Amerika. Dari awal kita paham G7 memang digunakan untuk mendorong kepentingan-kepentingan negara Barat Amerika, termasuk untuk melawan musuh-musuh politiknya seperti Cina dan Rusia. Nah dalam forum KTT G7 yang diadakan beberapa saat lalu, Indonesia itu menjadi salah satu tamu khusus justru memanfaatkan forum yang prestis itu untuk menyuarakan kepentingan-kepentingan negara berkembang. Di hadapan negara-negara maju itu, Presiden Jokowi melantangkan suara negara-negara selatan untuk mendorong prinsip-prinsip kesetaraan dalam setiap kerjasama yang dilakukan dengan negara maju. Presiden Jokowi bahkan sedikit menyindir bahwa model sistem global sekarang ini disebut sebagai era kolonialisme yang hanya memungkinkan negara-negara berkembang menjual bahan-bahan mentah saja. Ini adalah sebuah langkah diplomatik yang patut diperhitungkan, Sobat Fobi. Tapi pesan penting dari Presiden Jokowi dalam membawa Indonesia di kancah geopolitik dunia ini adalah satu kata memang, yaitu berani. Berani bersikap tanpa harus berpihak. Berani bersikap atas kepentingan diri sendiri, bukan kepentingan negara-negara lain, bukan kepentingan aliansi negara-negara lain. Nah, semangat keberanian ini penting untuk mewujudkan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Seandainya pemimpin-pemimpin Indonesia ini bukan pemberani, gampang ciut, takutan, mungkin Indonesia tetap bisa aktif di dunia internasional. Tapi siapa yang bisa jamin kalau kita sikap aktif tersebut didasarkan pada kehendak sebuah negara lain, bukan negara kita sendiri. Makanya mengulangi Presiden Jokowi, dalam urusan geopolitik ini kita harus hati-hati mengutamakan kepentingan nasional, ojo ke susu, jangan salah milih pemimpin yang tidak berani melawan dominasi negara-negara maju ini. Sekian episode Filosofi Robi kali ini. Terus optimis sambil tetap rasional. Terima kasih.